Jumpa lagi dengan saya Emir Saleh di Resurrection Media Nusantara beserta William Learners. Oke, rekan-rekan, kita sudah berbicara mengenai SEO tikus pada episode sebelumnya, namun jangan lupa ya untuk nonton episode yang pertama mengenai penjabaran dari setiap orang punya 4 SEO. Baik, sekarang kita ngomong mulai dari SEO kerbau. Will, gimana Will? Secara umum dan kita ngomong sisanya. Mau? Wah, mantap. Ini udah mulai ngerti ya. Jadi kita biasa ya, teman-teman semua yang misalnya baru pertama kali untuk mendengarkan peruntungan di tahun 2022, kita nggak pernah bicara bahwa ketika Anda bangun, sesudah Imlek, tahu-tahu hidup Anda berubah. Enggak. Apapun kehidupan Anda ini akan selalu berefek dari apa yang Anda lakukan di tahun sebelumnya. Ketika tahun sebelumnya Anda mengambil keputusan yang salah, berarti tahun ini Anda akan mulai dari titik yang lebih bawah daripada yang seharusnya. Itulah makanya gunanya, mengapa kita harus mengetahui alur energi kita itu ada di mana. Sehingga tiap tahun, walaupun kita sebenarnya alur polanya naik turun, tapi secara grafik kita selalu terus naik ke atas. Cakep bro. Rekan-rekan, jujur aja deh. Kita kan maunya kan seperti itu kan. Cuman kadang-kadang karena kita nggak tahu kita lagi di bawah apa kita di atas, jadi kayaknya it's a roller coaster ride. Am I right? You're right, dude. Alright. Yeah, baby. Alright, so let's do it. Si kerbau itu secara umum gimana, Will? Jadi waktu tahun 2021 itu bagus atau enggaknya tergantung daripada kalian semua. Mungkin pada bingung. Kalian semua yang ngomongnya kalau kayak gitu sama aja. Tergantung gua. Bukan. Begini loh. Yang punya SEO kerbau di tahun 2021 itu punya beberapa keuntungan khusus. Yaitu semua sudut pandang atau lampu sorot lagi menuju ke orang tersebut. Jadi kita bisa ngomong satu, diperhatiin, atau yang jeleknya diomongin mungkin dikepoin. Nah, kenapa bisa bagus bisa jelek? Tergantung apakah Anda ekstrovert atau introvert. Kalau kayak saya nih, kayak kita berdua, kita kan ekstrovert. Makin diperhatiin sama orang, makin dikepo, makin menjadi-jadi kita, makin bahagia. Betul kan? Kita malah ngerasanya, seneng, gua diomongin terus. Ngomong jelek, ngomong bagus, nggak peduli, penting diomongin dulu. Nah, tapi untuk beberapa orang, saya bahkan ada teman dekat saya punya istri yang orangnya introvert. Itu hal menjadi tahun yang sangat penuh beban karena semuanya menjadi seperti tekanan. Yang tadinya senangnya di belakang layar, gua nggak mau kelihatan, tahu-tahu semua pada nanya ngapain aja, gimana. Walaupun kita maksudnya 2021 banyak PPKM di rumah, tapi tetap aja yang kepo, ngomongin. Nah itu yang introvert mereka nggak kuat. Jadi tergantung apakah Anda extrovert atau introvert. Makanya pembacaan kayak gini lucu. Kita harus ngeliat dulu karakter orangnya seperti gimana. Bisa jadi itu adalah bagus, tapi bisa jadi untuk orang tertentu itu jadi beban. Oh, oke. Nah itu bro. Jadi yang seperti gue sampaikan di episode-episode sebelumnya, bahwa it's not just as simple as lo lahir tahun berapa, SEO lo apa, lo amsyong apa bagus. Itu there's a lot of factors yang menentukan kan ya bro ya. Menentukan dalam pengertian bukan kalau bagus lo pasti bagus, lo tahu kemana direction that you should go. Am I right? Oh, you're very right, dude. Makanya sangat menyenangkan sekali kalau belajar mengenai Chinese metafisik, mau astrologi, sebenarnya mau zodiak atau apapun. Kalau Anda punya pengetahuan dan pemahaman yang benar, banyak sekali orang yang menanggapan bahwa ini itu sampah, tidak usah diikuti, tidak usah diketahui, karena nasib seseorang itu dipegang oleh tangannya sendiri. Siapa yang ngomong nasib kita dipegang oleh orang lain? Dengan mengetahui kita rambu-rambu, kita dapat
membuat hidup kita searah. Ya. Betul kan? Kita ke sana, Kalau angin di belakang gitu kan? Betul, angin betul. di belakang. Betul. Betul. Apakah dengan angin di belakang kita, udah gitu hidup kita akan jadi lebih mudah? Enggak. Gimana Betul. caranya angin ini tetap dapat bisa membantu kita? Karena mungkin posisi yang kita mau bukan di ujung sana, tapi agak sebelah sana. Jadi gimana caranya kita mainin perahu kita biar dibantu oleh energi yang memang lagi mendukung kita? Iya. Iya. Kayak misalnya kalau angin di belakang tapi kita kedorong terlalu kenceng ya kita juga mau ngapain nih? Kan bingung juga kan bilang sebenarnya kan? Betul, betul. Ya. Nah makanya itu nanti yang ada diomongin Ciong atau clash itu adalah seperti itu. Dimana misalnya energinya harus kita nabrak. Nah nabraknya tinggal dikasih dua pilihan, mau kita yang nabrakin atau kita ditabrak oleh lingkungan. Kalau kita yang nabrakin kan gimana kita mau nabraknya kemana? Ya. Oke. Sekarang kita mulai bro ya. Kan dari sisi tahun begitu ya bro ya. Secara umum ya bro ya, bahwa kerbau itu tadi bagaimana agak merasa menjadi spotlight gitu ya bro ya. Betul. Oke. Nah, tahun 2021 secara garis besar umum ini adalah tahun untuk memperbaiki hubungan. Ibaratnya nih, tahun kemarin itu dikeceng, dilihat, aduh, nih orang kayaknya bagus nih, cakep nih apa. Nah, tahun sekarang diapain? Makanya tahun ini adalah tahun untuk membina hubungan. Jadi untuk orang-orang yang masih jomblo dan pengen punya pasangan, ya ini tahun yang baik untuk kalian mendapatkan pasangan. Tapi kalau udah punya pasangan bukan berarti tahun yang baik untuk mendapatkan pasangan yang kedua, bukan juga, bukan. Tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan hubungan Anda ke level yang lebih tinggi. Jadi mungkin Anda bisa lebih romantis, bisa lebih saling percaya, saling sharing dengan pasangan hidup, sehingga akhirnya apa? Akhirnya Anda akan merasa cinta Anda diperbaharui kembali. Amore. Cakep bro, cakep. Dari sisi bulan gimana bro? Dari sisi bulan, si kerbau ini bro. Wow, bukan dari sisi bulan bro, kita ngomongnya dari sisi tahun dulu. Tadi kan secara gambaran besar nih. Nah, secara tahun itu, kalau memang misalnya Anda lagi jomblo dan lagi pengen nyari pasangan, maka pasangan ini mungkin ada di lingkungan pertemanan Anda. Bisa jadi di lingkungan pertemanan yang lama, bisa jadi di lingkungan pertemanan yang baru. Bisa juga karena saling kontak-kontak melalui medsos, karena kita mungkin masih nggak bisa keluar, mungkin dari kenalan-kenalan seperti itu, kecantol, nah akhirnya jadi deh. Seperti gitu. Oke. Jadi tahun-tahun menyenangkan sih kalau kita ngomongin untuk kerbau. Terus kita sekarang kalau ngomongin bulan ya. Ya, bulan. Nah, bulan, karena bulan itu biasanya kita ngomongin tentang kerjaan. Berarti di kerjaan kita biasanya akan mendapatkan hal-hal yang menyenangkan nih. Kalau ngomongin kita bisa dapat jodoh, mungkin bisa, dan jodohnya atau mungkin ada rekan baru yang masuk ke dalam lingkungan kantor kita, atau kita ketemu supplier baru yang ternyata kayaknya boleh nih, akhirnya bisa jadian. Tapi di luar itu bisa jadi hubungan Anda dengan teman-teman atau rekan-rekan sejawat tahun ini manis banget, menciptakan banyak memori, kayaknya happy banget gitu. Kalau ada masalah apapun yang lagi dihadapi, jangan takut, karena ujung-ujungnya nggak ada masalah, beres dengan sendirinya. Alright, okay. Ya, very nice year for ox. For ox ya, si kerbau. Ya, si kerbau ini. Ya, jadi bukan anggapan seperti orang-orang zaman dulu yang ngomong, aduh kalau sio kerbau kasihan nih, senangnya kerja mulu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kerja, nggak gitu juga.
tahun ini dia lagi senang-senang kok. Oke. Gitu. Ya. Nah, kita pindah dari sekarang. tanggal. Nah, tanggal gimana? Tanggal, karena ini tentuinnya tentang kita sendiri dan juga tentang pasangan, maka sudah bisa dipastikan ini berhubungan erat dengan pasangan hidup. Apakah Anda akan naik level dari jomblo, dapat atau ketemu. Dari yang udah ketemu, mungkin jadian. Dari yang jadian, mungkin bisa menikah. Amin. Yang menikah, bisa jadi dikaruniai anak. Bisa dia dikaruniai anak, bro. Dan yang misalnya sudah dikaruniai anak, anaknya sudah besar-besar, nanti ada yang, wah cilaka, masa harus hamil lagi? Bukan, mungkin Anda dikaruniai cucu. Anak Anda mungkin sudah menikah dan lucu, atau seperti yang pernah dibilang, hubungan Anda akan lebih mesra tahun ini. Jadi biasanya mungkin ada sedikit argumen atau apa, tapi tahun ini sepertinya argumen akan lebih jarang, bisa kemana-mananya bareng-bareng berdua gitu. Jadi ini tahun benar-benar tahun yang sangat menyenangkan untuk menciptakan memori, untuk mengenal lebih lanjut mengenai pasangan kita. Wah, ini tahun yang sangat-sangat manis. Amin. Gimana bro tadinya ya? Amore. Nah bro, harus dengan PD, agak berat suaranya. Amore. Bro, sekarang bagus sekali. Set ke jam. Nah, jam itu kan hubungan dan juga pikiran kita. Kalau pikiran berarti memikirkan untuk mempunyai pasangan. Nah, tinggal yang biasa punya jam ini, tinggal ditindaki lebih lanjut. Apakah memang ini semua hanya akan menjadi angan-angan, atau ingin dijadikan kenyataan? Kalau ingin dijadikan kenyataan, maka sebaiknya Anda mungkin mengambil suatu tindakan yang lebih. Ya. Kalau biasanya yang adanya di hari itu segalanya mengalir. Tapi kalau yang ada di jam, biasanya kita juga harus mengambil tindakan. Jadi jangan cuma ada di otak dan pikiran, tapi kita harus membuatnya menjadi nyata. Ya, nggak mungkin ya bro. Tapi yang lucu. Ya itu. Ya itu, walaupun secara general Sio Kerbau itu bagus untuk hubungan. Ya. Tapi ada bintang jeleknya. Bintang jeleknya adalah merasa kesepian. Bingung kan? Loneliness. Oh, oke. Kenapa sering bertolak belakang? Makanya tahun ini yang punya kerbau, tolong menjadi lebih mencurahkan emosinya ke orang yang disayang. Kalau enggak, Anda akan merasakan emosi yang tertahan, Anda akan merasakan kesepian. Jadi jangan salah, karena setiap sio, setiap bintang itu punya sisi bagus dan sisi jelek. Nah, sisi jeleknya adalah kalau Anda tidak bisa mengekspresikan perasaan Anda akan merasa hidup ini di tahun ini malah menjadi tidak nyaman. Bukan seperti yang tadi kita bicarakan, tapi menjadi tidak nyaman. Karena gue suka sama orang itu, tapi kitanya nggak ngapa-ngapain. Kan biasa ya waktu kita jatuh cinta kan ya, hidup segan mati tak mau gitu kan. Ya. Ya ambillah. Take a chance. Ya karena begitu kalau udah jadi, waduh, kehidupan Anda malah menjadi sangat manis. William. Amore. Oke. So, jadi tadi kita sudah ngomong kerbau, ox secara general, secara tahunnya, bulannya, tanggal, dan jam. Am I right? Oke. Jadi rekan-rekan, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ada 4. Apa ajanya? Nonton episode 1. Kalau mau tahu yang sebelumnya yaitu tikus atau rat, nonton episode 2. Jadi rekan-rekan, program ini terlaksana atas kerjasama Metapreneurs dan Resurrection Media Nusantara. Program ini dapat
diakses melalui YouTube Metalpreneurs atau YouTube Resurrection Media Nusantara. Nama dari Resurrection Media Nusantara ini sendiri diberikan oleh William Lins. Thank you, Will, ya. Iya. Sama-sama, bro. Oke. Jadi sepertinya rekan-rekan, kita harus mulai belajar hidup berdampingan dengan this our new friends yang namanya COVID-19. Betul nggak, Will? Seperti sesuai dengan anjuran pemerintah, ya. Ya. Jadi, selalu lakukan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan langsung ke William, hubungi saja nomor di bawah ini. Begitu kan, Will, ya? Siap. Tambah satu lagi, bro. Seperti biasa, makan makanan yang bergizi dan bermanfaat. Makan makanan yang bergizi dan bermanfaat. Baik, rekan-rekan. Sampai di episode selanjutnya. Bye. Will, thank you. Bye. Yo.